Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, sehat semua ya. Oke, Sehat, Pak. ini udah join, kita bisa mulain ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Lidiana hari ini, Lidiana. Ada, Pak. Oke, silakan pimpin doa untuk awali kuliah kita, Lidiana. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di mana Tuhan, kami masih bisa berkumpul di kelas online kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mulai pelajaran. Tuhan Yesus, tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima materi yang diberikan dosen kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak, suaranya mati, Pak. Oke, bagaimana? Suaranya dulu. Iya, materinya Sudah, Pak. ada. Ada, Pak. Oke. Ada ya materinya ya, nih di monitornya ya. Ada, Pak. Oke, baik. Ini mata kuliahnya teori ekonomi. Adakah mata kuliah ekonomi di semester-semester sebelumnya? Ada, Pak. Apa itu? Ekonomi makro, ekonomi mikro. Pengantar. Iya, Pak, pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, sama ekonomi makro. Oh, jadi yang sekarang ini teori ekonomi mikro gitu. Sekarang teori ekonomi aja, Pak. Iya, maksud aku gini. Kalau di mata kuliahnya kan ada pengantar ekonomi mikro, ada pengantar ekonomi makro, terus ada teori ekonomi makro. Itu yang sudah dapat ya. Iya, Pak, pas itu semester Iya, 3. Pak. Nah, sekarang teori ekonomi. Nah, maksud aku gini. Jadi teori ekonomi itu dibagi dua. Ada yang namanya ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Nah, kalau kemarin sudah dapat pengantar baik mikro maupun makro, kemudian dapat teori makro. Nah, terus teori mikronya harusnya ada kan gitu. Jadi kalau kita bicara teori ekonomi, berarti kita bicara makro dan mikro. Oke, nanti saya akan clearkan ke Kaprodinya, Bu Feni Monica. Ini semuanya jurusan akuntansi kan? Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulain aja. Jadi, di dalam teori ilmu ekonomi itu, ada beberapa hal tentang sifat dari teori ilmu ekonomi yang harus kita pahami dulu ya, supaya nanti ketika kita masuk di topik-topiknya kita memahami istilah-istilah sifat daripada teori ilmu ekonomi. Yang pertama, ada yang disebut dengan variabel ya, atau
kalau di bahasa Indonesia yang disempurnakan disebut dengan peubah, ya. Nah, variabel itu ada yang bersifat bebas. Bebas dalam arti variabelnya ya berubah secara bebas, bisa naik berarti meningkat atau turun ya, berkurang. Nah, itu maksudnya perubahan. Jadi perubahan itu bisa perubahan ke arah peningkatan atau penurunan. Nah, kalau disebut dia variabel bebas, itu artinya dia berubah secara bebas. Ada juga yang disebut dengan variabel terikat atau dependent variabel. Artinya bahwa variabelnya mengalami perubahan akibat atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi dia terikat terhadap variabel yang lain. Nah, itu disebut dengan variabel terikat. Jadi sekali lagi, variabel bebas itu berarti variabel yang bisa berubah ya secara bebas, baik naik maupun turun. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang diterikat terhadap variabel yang lain. Jadi variabel terikat berubah kalau variabel yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Nah, apa itu variabel? Nah, di dalam buku-buku ekonomi diartikan atau didefinisikan bahwa variabel itu adalah suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dengan kondisi tertentu, ya, dengan kondisi tertentu. Artinya bahwa di dalam ilmu ekonomi variabel X akan berubah apabila selalu disebut apabila, itu artinya kondisi tertentu tadi. Nah, misalnya begini, contoh ya. Katakanlah variabelnya adalah harga beras di Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, kita tahu bahwa harga beras itu bisa naik, bisa turun. Tetapi harga berasnya naik, tentu ada kondisi tertentu yang menyebabkannya. Atau harga berasnya turun, juga ada kondisi yang menyebabkannya. Nah, harga beras di Jawa Barat akan tergantung kepada keadaan iklim di daerah penanaman di Jawa Barat. Artinya, iklim di sentra produksi beras di Jawa Barat itu akan mempengaruhi atau akan menentukan harga berasnya, ya. Jadi itu namanya kondisi. Kondisinya tadi berarti iklimnya, ya. Kalau misalkan iklimnya bagus, tentu harga berasnya relatif akan mengalami penurunan, ya. Misalnya kalau musim hujan, ya, berarti penggilingan beras itu akan terganggu, ya. Karena apa? Padi itu digiling menjadi beras harus dalam keadaan yang kering supaya dia bagus. Atau pada saat musim panen gitu ya. Kalau pada saat musim panen tentu jumlah beras di pasar itu akan meningkat. Jadi sekali lagi variabel itu adalah suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan, ya, dengan kondisi tertentu. Oke, nah itu yang dimaksud dengan variabel. Nah, kemudian ada yang disebut dengan asumsi, ya. Asumsi. Misalnya contoh di pengantar tentu sudah dapat ya bahwa jumlah
permintaan atas suatu produk baik barang maupun jasa ya akan dipengaruhi oleh harga dari produk itu sendiri ya. Misalnya hukum permintaan mengatakan kalau harga naik, jumlah permintaan atas suatu produk akan turun. Nah, di situ ada asumsi yang digunakan. Asumsinya apa? Faktor-faktor lain atau variabel-variabel lainnya ya yang mempengaruhi jumlah permintaan diasumsikan konstan. Atau dalam istilah ilmu ekonomi disebut dengan ceteris paribus. Nah, sehingga di pengantar teorinya Anda sudah dapatkan bahwa jumlah permintaan adalah fungsi daripada harga produknya dengan asumsi faktor-faktor lain di luar harga dianggap konstan atau ceteris paribus. Nah, itu contoh ya. Jadi asumsi itu adalah suatu penyederhanaan atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Ya, jadi maksudnya begini. Di dalam ilmu sosial, khususnya dalam ilmu sosial ekonomi, sesuatu hal itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, oleh banyak hal. Nah, karena itu seringkali di dalam penyederhanaannya ya banyak hal yang mempengaruhi tadi diambil satu atau dua atau beberapa. Nah, tentu di situ diasumsikan faktor-faktor lainnya dianggap konstan supaya lebih sederhana. Ya. Jadi asumsi itu adalah suatu penyederhanaan di atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Nah, teori ilmu ekonomi dan pemisalan yang digunakan dalam masyarakat. Ya, jadi asumsi itu bisa merupakan ya di dalam teori ilmu ekonomi yaitu pemisalan yang digunakan masyarakat. Nah, itu pengertian daripada asumsi. Kemudian ada hipotesis, ya. Hipotesis itu atau hipotesa itu ya secara umum adalah merupakan suatu kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya, ya. Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan, ya, pernyataan yang bentuknya kesimpulan sementara. Bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan, nah itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu hipotesa. Maka di dalam statistik ada yang namanya uji hipotesa. Ya. Jadi hipotesanya diuji, nanti hasilnya bagaimana? Ya. Apakah ya dia berkaitan secara positif atau dia berkaitan secara negatif ya antar variabel tadi. Nah, hipotesis bisa juga diartikan sebagai hubungan langsung dan hubungan fungsional ya. Nah, itu hipotesis. Nah, di dalam analisis ekonomi, ya, tentu hasil analisanya itu dinyatakan dalam satu kesimpulan, ya, dalam satu kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam analisis ekonomi itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan analisis ekonomi itu merupakan uraian mengenai sifat hubungan di antara dua atau beberapa variabel ekonomi. Ya.
Jadi uraian mengenai sifat hubungan antara dua atau beberapa variabel ekonomi. Ya. Kemudian kesimpulan analisis ekonomi bisa juga merupakan data yang berbentuk angka-angka yang menggambarkan sifat daripada hubungan tersebut. Jadi maksudnya begini, dinyatakan dalam satu ya angka, contoh katakanlah ada variabel X dan Y, ya, variabel X dan Y. Nah, hasil analisanya yang disimpulkan bisa dinyatakan dalam satu angka-angka, misalnya ketika X sama dengan 2, Y adalah 5 misalnya. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Nah, ketika X sama dengan 4 misalnya, Y adalah sama dengan 10. Jadi tadi X2, Y 5. X 5, Y 10. Atau X4, Y 10. Nah, dari angka-angka itu digambarkan bahwa kalau X-nya bertambah, ya, jadi tadi dari 2 naik menjadi 4. Y-nya tadinya adalah 5, naik menjadi 10. Berarti X naik, Y naik. Maka sifat hubungannya adalah dia searah. Ya, searah atau berhubungan positif. Ya. Nah, itu adalah hasil kesimpulan dari analisis ekonomi. Nah, bisa juga hasil analisa itu berupa gambaran secara grafik, ya, secara grafik mengenai sifat hubungannya, ya, secara grafik, ya, digambarkan dalam salib sumbu. Maka dari grafiknya bisa kelihatan trennya seperti apa. Apakah dia bergerak, ya, naik, atau dia kadang naik, kadang turun, ya. Nah, itu adalah kesimpulan analisis ekonominya. Bisa juga dalam bentuk persamaan matematika, ya, yang menjelaskan sifat hubungan di antara variabel. Misalnya, ya, Y sama dengan 3 dikurangi 4X. Ya, Y sama dengan 3 dikurangi 4X, itu persamaannya. Nah, berarti hubungan antara Y dengan X karena koefisiennya, ya, koefisiennya itu kan bertanda negatif. Itu artinya bahwa dia berhubungan negatif, ya, atau berhubungan berlawanan arah dari persamaannya, ya. Nah, itu ya kesimpulan-kesimpulan di dalam analisis ekonomi, ya. Nah, kalau kita bicara mikroekonomi, itu berarti kita bicara interaksi penjual dan pembeli di pasar barang. Nah, itu mikro, ya. Kalau kita bicara dalam lingkup ekonomi mikro, juga tingkah laku penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi, ya, dan interaksi penjual dan pembeli di pasar, faktor produksi. Maksudnya faktor produksi itu adalah kita bisa berbicara mengenai bahan, ya, faktor produksi itu berarti inputnya, ya, jadi bahan baku, ya, tenaga kerja, kemudian barang modal. Nah, itu maksudnya faktor produksi.
Nah, kalau kita bicara makro, ya, makro berarti yang kita bicarakan itu adalah dalam lingkup perekonomian, ya. Jadi kalau kita bicara penjual, berarti seluruh penjual, ya, yang ada di dalam perekonomian itu. Berarti kita bicara di apa namanya lingkup industri, ya, bukan uh, rumah tangga atau personal. Makanya kalau misalkan di dalam mikroekonomi kita bicara ya permintaan. Tapi kalau sudah naik dia ke makro, maka tidak lagi disebut permintaan, tapi sudah disebut aggregate permintaan atau permintaan aggregate. Berarti seluruh permintaan yang ada di dalam perekonomian tersebut. Nah, jadi pada dasarnya ya yang membedakan baik antara mikro dengan makro, nah itu adalah pada ruang lingkupnya atau cakupannya, ya. Jadi kalau mikro itu berarti cakupannya adalah individu atau rumah tangga atau baik per perusahaan. Tapi kalau sudah makro, ya, kalau sudah makroekonomi berarti bukan lagi personal atau rumah tangga, tetapi bicara masyarakat, ya, masyarakat di dalam perekonomian negara tersebut. Nah, kalau kita bicara produk atau barang, bukan lagi yang dihasilkan oleh baik perusahaan-perusahaan secara individu, tetapi kita sudah bicara dalam konteks industri. Nah, itu sebetulnya, ya. Jadi kalau mikroekonomi itu berarti kita bicara personal atau rumah tangga atau per perusahaan. Tapi kalau kita bicara makroekonomi berarti kita bicara dalam lingkup perekonomian dari suatu negara. Oke. Nah, ada yang disebut dengan teori permintaan. Karena bagaimanapun, baik di dalam mikro, makro, ya, bagaimana interaksi ketika kita bicara antara penjual, ya, dan pembeli, atau antara produsen dan konsumen, selalu tidak lepas dari permintaan dan penawaran, ya. Jadi kita bicara penjual berarti kita bicara penawaran. Kalau kita bicara pembeli, ya berarti kita bicara tentang permintaan, ya. Nah, teori permintaan, nah itu menerangkan interaksi antara para pembeli, ya, dengan para penjual, dengan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar, ya, itu yang disebut dengan titik keseimbangan atau market equilibrium. Jadi bagaimana interaksi penjual dengan pembelinya, nah disitulah terbentuk, ya, titik keseimbangan, di mana titik keseimbangan itu adalah menggambarkan bagaimana harga keseimbangannya dan jumlah barang atau kuantitas yang diperjualbelikan, ya. Nah, itu di dalam teori permintaan. Nah, di pengantar tentu sudah dapatkan ini, ya, itu yang disebut dengan hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu adalah merupakan suatu hipotesis, ya, suatu hipotesis yang mengemukakan bahwa, ya, makin rendah harga suatu barang,
berarti makin banyak ya jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Ya. Jadi di sini kalau kita ngambil hubungan fungsi antara jumlah permintaan terhadap dengan harga. Ya. Jadi makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Oke. Nah, kurva permintaan itu, nah ini digambarkan begini. Ya, jadi sumbu vertikalnya menggambarkan tingkat harga daripada produknya. Kemudian sumbu horizontalnya menggambarkan kuantitas. Ya, jadi di sini berarti kita ambil ada dua variabel, variabel harga dan variabel kuantitas atau jumlah permintaan. Ya, nah di sini kurva yang warna merah itu namanya kurva permintaan, ya, kurva permintaan. Nah, karena dia bergerak, ya, dari kiri atas ke kanan bawah, berarti secara matematik dia memiliki slope negatif, ya, negatif. Itu artinya kalau harganya, ya, kalau harganya naik, misalnya harga P1 berarti kuantitasnya Q2. Sekarang harga naik dari P1 ke P2, ya. Kuantitasnya adalah turun dari Q1 ke Q2. Yang artinya apa? Jika harga naik, kuantitas permintaan akan turun. Sebaliknya, kalau harganya turun, ya, misalnya dari P1 turun ke bawah, katakanlah P3. Berarti kalau kita tarik sejajar sumbu horizontalnya, maka Q-nya, kuantitasnya akan berada di sebelah kanan Q1. Itu artinya kalau harga turun, kuantitas permintaan akan naik. Nah, di sini ya berlaku asumsi, ya, asumsi bahwa faktor-faktor lain di luar harga dinyatakan atau dianggap konstan atau ceteris paribus. Artinya apa? Bahwa kuantitas permintaan itu sebenarnya dipengaruhi banyak faktor, ya, atau banyak variabel. Jadi variabel kuantitas itu dipengaruhi oleh banyak variabel, ya, di luar harga. Tapi di sini yang diambil itu hanya harga terhadap kuantitas, itu berarti ya faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Oke. Nah, sekarang kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi ya jumlah permintaan. Nah, secara matematik ya dinyatakan dalam bentuk suatu hubungan fungsi atau kita sebut dengan fungsi permintaan, ya. Ini adalah kuantitas atau jumlah permintaan terhadap produk X, ya. QDX, quantity demand X, ya. Jadi jumlah permintaan atas produk X sama dengan fungsi dari PX
PX itu adalah harga daripada produk X-nya. I adalah income, berarti tingkat pendapatan konsumen. Ya. PR adalah price relevant, berarti harga daripada produk yang berkaitan. Ya. Harga produk yang berkaitan. Nah, di dalam ilmu ekonomi, berkaitan itu ada dua bentuk. Ya. Menggantikan atau disebut dengan substitusi, melengkapi disebut dengan komplementer. Ya. Jadi kalau kita bicara harga produk yang relevan, apakah itu produknya sebagai substitusi atau komplementer. PE adalah price expectation, berarti harapan, ekspektasi. Ya, ekspektasi itu berarti harapan di masa depan. Nah, harapan harga di masa depan. Ya. Kemudian IE adalah income expectation. Jadi adalah ekspektasi pendapatan. Ya. Kemudian PAE, ya, ini, oke. Nah itu di sini, oke. Nah ini, ya. Jadi PAE itu adalah harapan ekspektasi konsumen atas ketersediaan barang atau jasa X di masa mendatang. Nah, kemudian T adalah T, selera. Jadi, selera konsumen, kemudian jumlah konsumen potensial, ya. Kemudian pengeluaran iklan, advertising, kemudian future atau atribut dari barang. Ya. Atribut dari barang itu apa? Misalnya, ya, apakah dia unggul, ya, di dalam kualitas, berarti atribut produknya adalah kualitas. Apakah dia unggul di persaingan harga, murah misalnya, itu berarti atributnya. Apakah dia mudah didapat, ya, mudah didapat, berarti itu atributnya. Nah, jadi yang disebut dengan future, atribut dari barang atau jasa itu adalah hal-hal yang menunjukkan barang atau jasa itu unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, itu other atau faktor-faktor spesifik lainnya, ya, di luar daripada PX, IPR, E, dan seterusnya. Nah, ini fungsi permintaannya. Jadi kita nyatakan tadi bahwa jumlah permintaan adalah merupakan fungsi daripada harga produk X, ya. Nah, yang lain dianggap ceteris paribus, ya berarti ini semuanya dinyatakan konstan. Oke. Nah, pengaruh daripada variabel-variabel ini ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Maksudnya gini, kalau variabel di dalam kurung ini disebut dengan variabel bebasnya atau disebut independent variabel. Sedangkan QDX itu adalah variabel terikat atau dependent variabel. Artinya apa? Bahwa QDX atau jumlah kuantitas permintaan barang atau jasa X, ya, adalah tergantung pada perubahan daripada variabel-variabel ini. Ya, variabel-variabel ini.
Artinya kalau variabel ini PX, I, PR, E dan seterusnya berubah, ya, berubah, naik atau turun, akan mengakibatkan QDX juga berubah. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya perubahan itu? Artinya kalau variabel independennya naik, ya, QDX-nya naik atau turun. Kalau dia juga ikut sama-sama naik, berarti itu pengaruhnya positif. Ya. Kalau variabel independennya turun, ya, maka QDX-nya juga akan turun. Atau sebaliknya, kalau variabel independennya naik, berarti QDX-nya juga akan naik. Itu kalau dia pengaruhnya adalah positif. Jadi searah, ya, sama-sama naik, sama-sama turun. Tapi kalau dia berpengaruh negatif, berarti dia akan berlawanan. Jadi kalau variabel bebasnya naik, variabel terikatnya akan turun. Sebaliknya kalau variabel bebasnya turun, variabel terikatnya akan naik. Nah, itu berarti berpengaruh negatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk pengaruh dari variabel-variabel ini terhadap kuantitas permintaan. Oke. Nah, ini di secara matematik, ya. Kalau tandanya lebih kecil dari 0, berarti itu secara matematik negatif, ya. Lebih kecil 0, baca negatif. Ini segitiga ini adalah lambang perubahan atau dalam matematik disebut delta, ya, adalah perubahan. Jadi perubahan itu berarti adalah bisa naik atau turun, ya. Nah, ini baca pengaruh perubahan harga dari produk X terhadap, ya, perubahan jumlah permintaan atas produk X adalah negatif. Ya, saya ulangi, ya. Tanda lebih kecil baca negatif. Delta baca perubahan. Ya. Jadi dibacanya dari bawah duluan, ya. Pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah permintaan produk X adalah negatif. Itu artinya apa? Kalau negatif, kalau harganya naik, jumlah permintaannya akan turun. Kalau harganya turun, jumlah permintaannya akan naik. Ya. Nah, sekarang I. I adalah tadi tingkat pendapatan daripada konsumen. Ya. Di sini tandanya lebih besar 0 berarti positif, ya. Nah, baca dari bawah. Perubahan, pengaruh perubahan, ya, pengaruh perubahan tingkat pendapatan terhadap perubahan jumlah permintaan adalah positif. Tapi itu untuk barang yang normal, ya, dan negatif untuk barang inferior, ya, untuk barang inferior. Nah, di dalam pengantar tentu sudah dapat
ya. Apa itu barang normal atau normal goods dan apa itu inferior goods, ya. Nah ini, jadi untuk barang normal dia pengaruh daripada pendapatan konsumen itu adalah positif. Itu artinya apa? Kalau tingkat pendapatannya naik, berarti jumlah permintaannya juga akan naik. Sebaliknya kalau tingkat pendapatannya turun, ya, jumlah permintaannya juga akan turun. Itu untuk barang normal. Tapi untuk barang inferior adalah sebaliknya. Kalau tingkat pendapatannya naik, jumlah permintaannya akan turun. Sebaliknya, kalau tingkat pendapatannya turun, jumlah permintaannya akan naik. Ya, jadi pengaruh daripada perubahan tingkat pendapatan konsumen adalah positif terhadap jumlah permintaan untuk barang normal dan negatif untuk barang inferior. Nah, kemudian harga produk yang relevan, ya. PR tadi adalah produk yang berkaitan. Nah, perubahan daripada harga produk yang berkaitan terhadap perubahan jumlah permintaan, dia berpengaruh positif. Itu adalah untuk barang substitusi dan negatif untuk barang komplementer. Nah, barang substitusi itu berarti adalah produk yang bisa menggantikan. Ya. Nah, contohnya gini. Kalau orang bikin roti, bahan bakunya bisa dari tepung beras, ya. Atau bisa juga dari tepung gandum, ya. Atau juga ada yang bikin dari tepung misalnya singkong, ya. Nah, katakanlah antara tepung beras dan tepung gandum. Nah, itu adalah bersifat substitusi. Artinya tepung beras bisa menggantikan tepung gandum atau tepung gandum bisa menggantikan tepung beras. Nah, itu adalah contoh yang barang yang bersifat substitusi. Jadi artinya begini, kalau harga tepung beras naik, ya, harga tepung beras naik, maka jumlah permintaan atas tepung gandum akan naik. Ya, saya ulangi, kalau harga tepung beras naik, jumlah permintaan atas tepung gandum akan naik. Kenapa? Karena ketika harga tepung beras naik, ya, konsumennya bisa dia beralih ke tepung gandum. Ya. Jadi tadinya dia menggunakan tepung beras karena harga tepung beras naik, ya, dianggap mahal, berarti dia beralih ke produk substitusinya, ya, dia akhirnya menggunakan tepung gandum. Maka jumlah permintaan atas tepung gandum tentu akan naik. Atau sebaliknya, ya, kalau harganya turun, misalnya harga tepung beras turun, ya, maka jumlah permintaan atas tepung gandum itu akan turun. Kenapa? Karena tadinya dia menggunakan tepung gandum, ya, maka dia beralih menggunakan tepung beras. Nah, itu untuk substitusi. Nah, sedangkan untuk yang komplementer, nah itu adalah negatif. Ya, dia adalah negatif. Nah, itu barang komplementer itu adalah barang yang sifatnya melengkapi produk
lainnya, ya, melengkapi produk yang lainnya. Oke. Nah, kalau itu adalah negatif, ya. Jadi kalau harga daripada produk komplementernya naik, berarti jumlah permintaannya akan turun. Atau kalau harga produk komplementernya turun, jumlah permintaannya akan naik. Nah, kemudian PE itu adalah ekspektasi konsumen harga di masa depan, ya. Nah, di sini pengaruhnya positif. Artinya apa? Kalau ekspektasinya harga itu naik, ya. Kalau ekspektasinya harganya naik, maka jumlah permintaannya akan naik. Kenapa? Karena dia ekspektasinya harga akan naik, jadi istilah dia akan beli, ya, lebih banyak sekarang ini. Mumpung harga belum naik. Sebentar lagi ini harganya naik loh. Nah, biasanya, ya, konsumen akan membeli lebih banyak. Jadi dia pengaruhnya adalah positif, ya. Nah, kemudian ekspektasi tingkat pendapatan di masa depan. Kalau ini pengaruhnya positif. Kalau dia berharap, menganggap, atau dia punya harapan, tingkat pendapatannya akan naik. Berarti jumlah permintaannya juga akan naik. Sebaliknya, kalau harapan dia, pendapatannya akan turun. Berarti jumlah permintaannya akan turun. Oke. Nah, ketersediaan daripada produk itu di masa depan, ya. Ketersediaan daripada produk itu di masa depan. Nah, ini pengaruhnya negatif, ya. Kalau konsumen menganggap ketersediaan daripada produk ini di masa depan turun, jadi wah ini sebentar lagi langka ini katanya. Berarti jumlah permintaannya akan naik, ya. Atau kalau harapan dia, wah ini sebentar lagi musim panen ini, ya, musim panen berarti akan banyak nanti. Nah, ketersediaan barang itu berarti meningkat, maka jumlah permintaannya akan turun. Jadi dia pengaruhnya negatif. Nah, kemudian selera. Nah, selera itu adalah pengaruhnya positif. Jadi kalau seleranya naik atau meningkat, berarti jumlah permintaannya juga akan naik. Sebaliknya, kalau seleranya turun, jumlah permintaannya juga akan turun. Nah, kemudian jumlah konsumen potensial. Ya, kalau jumlah konsumen potensialnya naik, berarti jumlah permintaannya akan naik. Atau sebaliknya, kalau jumlah konsumen potensialnya turun, jumlah permintaannya akan turun. Jadi dia berpengaruh positif. Nah, kemudian iklan, advertising, berarti ini pengaruhnya positif. Kalau biaya iklannya meningkat, ya, berarti iklannya makin kencang, makin aktif, ya, maka itu akan mengakibatkan jumlah permintaannya juga akan naik. Ya, jadi dia pengaruhnya adalah positif. Nah, kemudian feature, nah itu juga pengaruhnya adalah positif. Jadi kalau, ya, feature tadi adalah hal-hal yang produk itu unggul dari kompetitornya. Misalnya dia mengenai kualitas, dia tonjolkan kualitasnya. Jadi kalau atributnya itu naik, berarti jumlah permintaannya juga akan naik. Nah, ini, ya,
Oke. Nah, itu pengaruh-pengaruhnya. Oke. Nah, ada dua bentuk pergerakan. Ya. Pergerakan atas kurva permintaan. Nah, itu disebut ya gerakan sepanjang kurva, berarti kurvanya nggak berubah, ya hanya bergerak di sepanjang kurvanya. Nah, itu disebut alongside demand curve. Berarti itu adalah akibat dari faktor harga, ya. Jadi faktor-faktor lain di luar harga produk itu dianggap konstan. Nah, kemudian ada gerakan yang disebut pergeseran kurva. Ya, pergeseran itu berarti kurvanya bergeser, berpindah. Ya. Maka itu disebut ya shifting demand curve. Nah, pergeseran kurva permintaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya di luar harga. Jadi faktor bukan harga. Jadi sekali lagi gini, kalau kita kembali kepada yang fungsi tadi, Px yang ini dianggap ceteris paribus, perubahan Px mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva. Ya. Nah, perubahan I, PR, PE, IE, PAE dan seterusnya, perubahan semuanya selain harga itu mengakibatkan pergeseran dari kurva permintaan. Ya. Jadi PX-nya mengakibatkan ya gerakan sepanjang kurva, sedangkan IPR, PE, PIE dan seterusnya mengakibatkan pergeseran. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan pergerakan itu, oke, kita kembali kepada ini. Nah, ini tadi kurva permintaan. Jadi pergerakan sepanjang kurva berarti kurvanya tetap di sini posisinya, ya, tetap di sini. Maka pergerakannya adalah sepanjang kurva ini. Jadi kalau harga di P2, kuantitas permintaan ada di Q2. Kalau harga di P1, kuantitas permintaan ada di Q1. Jadi kurva ini menggambarkan adalah ketika harga sekian, maka kuantitasnya adalah sekian. Itu berarti pergerakannya di sini. Pergerakan apakah naik atau turun, ya. Tentu pergerakannya itu terjadi kalau harganya turun, kuantitas permintaannya akan naik. Atau sebaliknya kalau harganya yang naik, ya, kuantitas permintaannya akan turun. Itu pergerakannya. Nah, pergeseran tentu kurvanya ini pindah tempat. Jadi dia bergeser bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Ya. Nah, ketika kurvanya geser ke kanan, itu berarti permintaan naik. Jadi tidak ada kata jumlah ya. Kalau pergerakan tadi menggunakan istilah jumlah permintaan. Ya. Tapi kalau kurvanya bergeser ke kanan, ya, itu berarti permintaan naik. Atau bergeser ke kiri, permintaan turun. Ya. Jadi bedakan
berarti istilah jumlah permintaan itu berarti sumbu horizontalnya, ya. Permintaan itu berarti digambarkan kurvanya. Ya. Nah, kurvanya itu akan bergeser. Jadi permintaannya bisa naik, bisa turun akibat dari pengaruh faktor bukan harga. Ya, jadi sekali lagi pergerakan sepanjang kurva itu berarti kurvanya tetap, ya. Maka pergerakannya adalah antara harga dan kuantitasnya. Ya. Sedangkan pergeseran atau shifting berarti kurvanya yang bergeser, berpindah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan berarti permintaannya naik. Kalau ke kiri berarti permintaannya turun. Oke. Nah, itu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini kurva permintaannya, ya. Kalau dia bergeser ke kanan, itu berarti ya increase in demand. Berarti permintaan meningkat atau permintaan naik. Kalau dia bergeser ke kiri, ini ke kiri dari D0 ke D2 berarti permintaannya turun, decrease in demand. Itu ya. Kalau dia bergerak dari A ke B, maka itu disebut ya pergerakan sepanjang kurva permintaannya. Ya. Jadi gerakan kurva permintaan yang panjang dari A ke B disebut perubahan kuantitas yang diminta. Dan setiap kali iklan pendapatan atau harga barang yang terkait, penduduk, perubahan harapan, itu akan mengarah untuk mengubah permintaan. Berarti terjadi pergeseran kurva. Apakah dia naik atau turun. Nah, tentunya pengaruh inilah tadi. Kalau ini pengaruhnya positif, ini contoh untuk barang normal, berarti kalau tingkat pendapatan konsumennya naik, berarti kurva permintaannya itu bergeser ke kanan. Karena dia pengaruhnya positif. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan ketersediaan daripada produknya di masa mendatang, pengaruhnya tadi negatif. Kalau ketersediaannya ya naik, ya berarti jumlah permintaannya akan turun, maka dia akan bergeser ke kiri, ya. Jadi itu bentuk pengaruhnya tadi. Oke. Nah, contohnya begini. Ini contoh ya. Hasil suatu survei pasar di Jakarta terhadap permintaan TV 21 inch diperoleh fungsi permintaannya seperti ini. Nah, kalau pada saat survei itu dilakukan, ya diperoleh data bahwa rata-rata harga TV LED ya adalah 21, TV 21 adalah 2 juta. Ya. Rata-rata harga TV non LED adalah 1,5 juta. Rata-rata tingkat pendapatan konsumennya adalah 10 juta. Rata-rata total pengeluaran iklan adalah 500 juta. Maka fungsi permintaan secara umum adalah
masukkan angka-angkanya, ya. Jadi PR tadi harga produk yang berkaitan, ya, yang relevan, ya. Berarti ini adalah substitusi, ya. Kenapa? Karena ini positif. Kalau dia komplementer, berarti koefisiennya ini karena pengaruhnya tadi ya adalah negatif, ini negatif. Berarti ini adalah harga produk substitusinya. Jadi TV non LED bisa menggantikan TV LED. Nah, masukkan angka-angkanya, datanya. Harga TV non LED 1,5 berarti ganti PR dengan 1,5. Rata-rata tingkat pendapatan adalah 10 juta, ganti I dengan 10. Kemudian advertensi 500 juta, ganti di sini, berarti hasilnya adalah IDX adalah 285,85 dikurangi 15P. Nah, inilah yang disebut dengan tadi istilah, kalau kita ambil IDX adalah fungsi daripada VX, faktor lain dianggap ceteris paribus. Artinya bahwa fungsi permintaan akan demikian jika diasumsikan harga produk substitusinya konstan, yaitu 1,5 juta, tingkat pendapatan konsumennya tetap 10 juta, biaya iklannya tetap 500 juta. Itu ya. Nah, sekarang kalau harga daripada TV non LED-nya naik, katakanlah dari 7,5 menjadi 10, ya. Dari 7,5 dari 1,5 menjadi 10, ya. Jadi TV non LED tadi 1,5, ya. Sekarang jadi 10 juta. Berarti PR-nya ganti menjadi 10. Ini ya. I-nya, A-nya tetap. Oke. Berarti hasilnya ini 7,5 dikali 10 tentu kan lebih besar toh. Berarti ini konstantanya akan naik di sini. Sedangkan ini kan tetap. Nah, secara matematik satu persamaan linier kalau digambarkan ya grafik garis lurusnya, kalau koefisiennya tetap tapi konstantanya yang berubah, maka kalau digambarkan dia akan menjadi garis sejajar. Karena ini adalah bertambah, berarti kurva persamaan dari permintaannya akan bergeser ke kanan. Nah, jadi melalui persamaan ini bisa dibuktikan tadi bagaimana pergerakannya sepanjang kurva dan bagaimana pergeserannya terjadi kalau variabel-variabel ya yang mempengaruhi jumlah permintaan berubah. Oke, sekian. Adakah pertanyaannya? Boleh kalau ada. Halo. Iya, Pak. Ada pertanyaannya? Kalau ada boleh silakan. Ada? Sepertinya tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk hari ini kita akhiri dulu perkuliahan kita. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Yuk. Yuk. God bless. God Oke. bless. Dadah, Bapak. Dah.